Perkembangan Islam di Irak diawali pada masa Khalifah Umar bin Khattab di tahun 637 Masehi, ketika wilayah Irak ditaklukkan dan menjadi bagian kekhalifahan Islam. Kufah dan Basrah kemudian didirikan sebagai kota-kota penting, dan menjadi pusat pertumbuhan Islam di Irak. Irak kemudian menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam, dengan kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah. Saat ini, Islam merupakan agama mayoritas di Irak, dengan sekitar 97% penduduknya menganut Islam. Sebagian besar penduduk Irak adalah Syiah 60% diikuti oleh Sunni 23%. Nabi Daniel atau Daniel adalah nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Inilah bedanya para nabi dan rasul lain dibanding Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah diutus untuk seluruh manusia, tidak terbatas pada bangsa Arab saja. Nabi Daniel, atau dikenal dengan Daniel Tiberias, merupakan keturunan Nabi Daud alaihi salam. Namanya termaktub di dalam Alkitab, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau begitu, apa agama Nabi Daniel? Agama Islam bahkan sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam hidup. Seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah, meskipun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, beragama Islam. Yang membedakan mereka adalah syariat, seperti cara ibadah, hukum-hukum tertentu, dan sebagainya. Dikisahkan bahwa Nabi Daniel sempat menjadi penasihat Nebukadnezar, Raja Babel atau Babilonia, sekarang Irak, di masa hidupnya. Karena berbagai fitnah, dan diketahui beribadah dengan cara yang berbeda dari sang raja, maka Nabi Daniel dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa lapar. Berkat pertolongan Allah, singa-singa tersebut justru menjadi hewan jinak. Alih-alih menjadikan Nabi Daniel sebagai mangsa, mereka malah hidup bersama selama beberapa waktu. Sampai kemudian, seorang nabi lainnya di Syam, sekarang meliputi Palestina, Suriah, dan Yordania, yang bernama Aramia atau Yeremia, diutus Allah untuk menyelamatkannya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari tengah berjihad di wilayah Tustar, sekarang bagian dari Iran. Di sana mereka menemukan jasad seseorang yang menurut penduduk lokal, telah meninggal sejak 300 tahun lalu. Abu Musa al-Asy'ari kemudian mengirimkan surat pada Amirul Mukminin Umar, perkara jasad tersebut. Diriwayatkan oleh Ibu Abi Syaibah dari sahabat Anas. Tatkala mereka, Abu Musa al-Asy'ari, menaklukkan Tustur, mereka menemukan jasad seseorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan beristianah, minta bantuan, dan meminta hujan dengan perantara jasad tersebut. Abu Musa segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Umar membalas surat, sesungguhnya ini, jasad tersebut, adalah nabi di antara para nabi. Api tidak akan membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkannya di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Khair Ibnu Abi Syaibah dengan sanad syahih. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa jasad tersebut adalah jenazah Nabi Daniel, sesuai dengan masa hidup dan kisah-kisahnya. Sebagaimana yang umum terjadi, diawali oleh kaum Nabi Nuh yang suka menuhankan orang-orang alim di antara mereka. Penduduk Tustur juga menjadikan jasad Nabi Daniel sebagai sesembahan, yang awalnya hanya dimuliakan, lalu dijadikan perantara, untuk kemudian disetarakan dengan Tuhan.